Halo badminton lovers Indonesia, selamat datang di channel Wono Winnie Kece. Kali ini saya akan membahas kisah tentang perjuangan tim Thomas Cup Indonesia yang merebut Piala Thomas pertama kali pada tahun 1958. Wow, udah lama banget ya. Kalian pasti banyak yang belum tahu kan? Oke, kalau gitu tonton terus video ini dan kalian akan tahu betapa luar biasanya perjuangan para pemain kita waktu itu. Piala Thomas adalah ajang kejuaraan bulu tangkis bergu putra yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Pertama kali diadakan pada tahun 1949 dan langsung dijuarai oleh Malaysia atau Malaya waktu itu ya. Malaysia berhasil mempertahankan Piala Thomas tersebut sampai 3 kali, yaitu tahun 1952 dan 1955. Para pemain Malaysia waktu itu sangat disegani di dunia karena ada Wong Peng Sun, juara All England 1950, 51, 52, dan 55. Ada juga Eddie Chung, sang juara All England 1953, 54, 56, dan 57. Menjelang Thomas Cup 1958, PBSI melakukan persiapan yang serius. Pada edisi keempat Piala Thomas itu, Indonesia bertekad mendobrak hegemoni Malaysia yang selalu keluar sebagai juara sejak kali pertama ajang bulu tangkis bergu putra itu dilangsungkan. PBSI menyeleksi pemain-pemain bulu tangkis Indonesia di 2 kota, yakni Semarang dan Surabaya. Pemain yang dipanggil seleksi itu didasarkan atas peringkat, kedudukan pemain dalam daftar perebutan kejuaraan, berdasarkan hasil PON ke-14, serta hasil-hasil seleksi setelah melawat ke Selandia Baru dan Australia. Dari seleksi itu, terpilihlah 5 orang pemain, yaitu Tan Joo Hock, Lee Po Jian, Eddie Yusuf, Tan King Wan, dan Nyu Kim Bee. Sebenarnya PBSI masih mendambakan 1 nama lagi, namanya Ferry Sonneville. Cuma masalahnya Ferry Sonneville waktu itu sedang ada di Belanda, lagi kuliah ekonomi. Untuk memulangkan Ferry dari Belanda ke Indonesia dibutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu Rp50.000. Rp50.000 zaman dulu itu besar banget kan? Kalau 50.000 zaman sekarang, ini cuma bisa buat beli bakso sama es teh manis. Tapi kalau zaman dulu, bisa buat memulangkan orang dari Belanda ke Indonesia. Wow, gimana caranya? Ternyata setelah disiarkan di koran, akhirnya para masyarakat pecinta bulu tangkis menggalang dana untuk kepulangan Ferry Sonneville ke Indonesia. Dan waktu itu terkumpullah 40 ribuan rupiah waktu itu ya. Sehingga pertengahan bulan Mei, Ferry Sonneville sudah bisa pulang ke Indonesia untuk berlatih bersama tim Thomas Cup Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Keren banget para masyarakat pecinta bulu tangkis tahun 1958 waktu itu. Sistem perebutan Piala Thomas waktu itu berbeda dengan yang sekarang. Waktu itu ada seleksi antar zona. PBSI dengan cerdik memilih ikutan di seleksi zona Australasia. Hasilnya adalah Indonesia membabat Selandia Baru 9-0 dan Australia dicukur dengan 9-0. Oh iya, biar kalian tahu, waktu itu partai yang dimainkan adalah 9 partai dengan perincian 5 partai tunggal dan 4 partai ganda. Beda dengan yang sekarang yang hanya memainkan 5 partai pertandingan, yaitu 3 tunggal dan 2 ganda. Babak final antar zona pun dimulai. Indonesia di pertandingan pertama berhadapan dengan tim Denmark. Saat pertandingan berlangsung, para pemain Malaysia masih menganggap remeh tim Indonesia. Mereka hanya fokus memperhatikan permainan tim Denmark karena mereka yakin tim Denmarklah yang akan menang melawan Indonesia, sekaligus menjadi penantang tim Malaysia di babak challenge round. Wow. Sama halnya dengan Malaysia, tim Denmark pun dengan congkak memandang sebelah mata pada Indonesia. Wajar, karena waktu itu tim Denmark diisi oleh jawara-jawara All England, yaitu Erland Kops dan P.E. Nielsen. Erland Kops juara tunggal putra dan ganda putra,
Erlankov dan P. Nielsen. Pertandingan hari pertama pun dimulai dan Indonesia langsung tancap gas unggul 3-1 atas Denmark. Meskipun langsung unggul 3-1 atas Denmark, tim Malaysia masih tetap berfokus untuk mengamati kekuatan dan kelemahan para pemain Denmark. Kemenangan Indonesia di hari pertama dianggap cuma kebetulan saja dan mereka yakin besok pasti Denmark akan melalap regu Indonesia. Wah, ternyata pertandingan hari kedua berakhir dengan hasil yang di luar dugaan sama sekali. Indonesia, si regu anak bawang, menang mutlak 6-3 atas Denmark yang sebenarnya sudah siap-siap mengambil Piala Thomas untuk diterbangkan ke Copenhagen. Walaupun telah terbukti Indonesia lebih unggul dari Denmark, pihak Malaysia masih menganggap kekalahan Denmark itu sebagai keuntungan bagi mereka. Mereka gembira karena tidak perlu berhadapan dengan Denmark. Setelah Indonesia mengalahkan Denmark, Indonesia bertemu dengan tim dari Muang Thai atau Thailand. Muang Thai pun dikalahkan oleh Indonesia. Lalu, tampillah Indonesia sebagai regu penantang dalam babak challenge round. Pertandingan terakhir melawan sang juara bertahan Malaysia. Setelah undian pertandingan challenge round diumumkan, pihak pers Malaysia dan Singapura melancarkan perang urat saraf supaya menggetarkan tim Indonesia. Mereka bilang, menurut ramalan mereka, Tan Joo Hock akan bertekuk lutut dan kehabisan napas saat bermain melawan Eddie Chung yang 4 kali juara All England. Oh my god. Dan ganda Ferry dan Joo Hock akan dilalap habis oleh pasangan Malaysia. Bahkan Ketua BAM, Badminton Association of Malaysia, udah sesumbar katanya telah menyiapkan botol-botol champagne untuk merayakan kemenangan tim Thomas Malaysia waktu itu. Oh my god. Terus tim Indonesia takut gitu, gentar gitu. Hello. Ya enggak lah. Akhirnya pertandingan pun tiba. Sekalipun mendapat gangguan dari publik yang penuh sesak memenuhi gedung olahraga Singapura dan mengalami perlakuan tidak adil dari wasit dan penjaga garis, para pemain Indonesia tetap main dengan tenang dan rileks waktu itu. Partai pertama antara Ferry Sonoville berhadapan dengan Eddie Chung. Di luar dugaan, Ferry tampil beringas dan membabat Eddie Chung 2 set langsung, 15-12 dan 15-4. Partai kedua, Tan Joo Hock, pemain muda Indonesia berumur 19 tahun, dengan cukup tenang mampu mengalahkan Teh Kew San dengan skor 18-14 dan 15-4. Kemudian partai ketiga adalah ganda putra. Ganda utama Indonesia itu, Tan King Guan dan Nyu Kim Bee, dengan mati-matian akhirnya meraih kemenangan atas Johnny Hea dan Lim Sai Hup dengan skor 7-15, 15-5, dan 18-15. Skor akhir 3-1 untuk keunggulan tim Indonesia di hari pertama. Setelah pasangan ganda Ferry dan Joo Hock kalah 15-18 dan 5-15 atas Eddie Chung dan Oi Taek Hock. Nah loh, tim Malaysia sudah mulai deg-degan karena harus mulai menanggung beban yang berat. Jika mereka ingin mempertahankan Piala Thomas, itu artinya mereka harus memenangkan 4 dari 5 partai yang dipertandingkan di hari kedua. Nah lo. Hari kedua pun dimulai, tanggal 15 Juni 1958. Partai pertama, Tan Joo Hock langsung tancap gas tanpa ngerem, melibas Eddie Chung dengan skor 15-11 dan 15-6. Skor menjadi 4-1 untuk Indonesia. Itu artinya tinggal 1 kemenangan lagi, maka Piala Thomas akan diboyong ke Indonesia. Partai kedua, Ferry Sonoville berhadapan dengan Teh Kew San. Dengan pertandingan yang keren dan dramatis, akhirnya Ferry memenangi laga ini dengan skor 13-15, 15-13, dan 18-16.
Yeay! Akhirnya Piala Thomas dibawa pulang ke Indonesia untuk yang pertama kalinya. Keren banget. Yuhu. Ferdinand Tanjung dan kawan-kawan kalian kece parah. 3 partai lain yang sudah tidak menentukan lagi masih dimenangi satu lagi dari partai tunggal, yaitu Edi Yusuf yang menang atas Abdullah Pirus. Dan 2 ganda Indonesia mengalami kekalahan. Ya nggak apa-apa. Toh juga Piala Thomas sudah ada di tangan Indonesia. Berikut hasil lengkapnya. Dengan kemenangan ini, Indonesia untuk pertama kalinya berhak menyebut dirinya sebagai sang juara dunia bergu putra. Kemenangan regu Indonesia menghebohkan dunia bulu tangkis internasional pada masa itu. Maklum, belum banyak pengalaman, tahu-tahu si anak bawang juara. Keren kan Indonesia? Nah, gimana badminton lovers? Sudah tahu kan tentang perjuangan bulu tangkis Indonesia dalam merebut Piala Thomas yang pertama kali? Ikuti terus kisah bulu tangkis Indonesia ini. Tapi jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng channel ini agar channel ini selalu tampil mempesona di hadapan kalian. Jangan lupa di-share juga kepada badminton lovers Indonesia setanah air. Salam badminton lovers.